Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursalin Muhammadin ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan fikih kita Ihya kita. Terakhir masih di bab Kitabul Ilm di Mabudila min al-Fadhil Ulum, pergeseran makna-makna istilah-istilah ilmu. Ada beberapa istilah ilmu yang bergeser dari maknanya, termasuk yang sudah kita bahas, yang masih kita bahas itu masalah istilah fikih. Ihya Ulumuddin. Itu masalah ilmu. Yang kedua, subbabnya itu bab ketiga, ilmu yang tercela. Tentang apa yang dianut pergeseran makna ilmu. Ke-6. Dikatakan di situ beliau menukil beberapa hadis yang menguatkan pendapat beliau bahwasanya fikih itu pada zaman awal bukan fikih yang kita pahami pada zaman sekarang. Ini lebih luas dari sekedar fikih yang sekedar fikih berupa makna hukum Islam. Lebih luas dari itu, termasuk tasawuf, ilmu hati itu juga termasuk fikih dalam istilah orang dulu, dalam istilah awal-awal Islam. Kalau Rasulullah melakukan abdu kula fikih atau yang kutannas bidatillah. Kata Al-Quran, ujuan kathirah. Tidaklah yafqah, tidaklah pandai fikih. Dan mengerti fikih seorang hamba dengan kullal fikih, dengan segenap fikih, dengan segenap kepahaman, sampai dia yang kutannas bidatillah, sampai dia membenci orang karena Allah. Dan memandang bagi Quran itu wujuh kathirah. Memandang bagi Al-Quran itu dengan sisi-sisi yang banyak, penafsiran yang banyak. Bahwa itu mauqufan ala Abi Darda, juga diriwayatkan secara mauquf dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rawahu Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan dari Ibnu Abdul Bar dari riwayat Abdul Razak, ya, dari jalur Abdul Razak, bahwa apa? Lan tafqahu kulla fikih tatalul Qur'an ujan katsira. Ma'qaulihim, bersama dengan tambahan, ma'qaulihi, bersama dengan tambahan perkataannya, summa yukbil ala nafsih, kemudian dia menghadap kepada dirinya sendiri, nafsunya, kepada nafsunya, fayakunu laha asyadda maqtan, sehingga menjadi dia, si abad tadi, menjadi abad tadi laha kepada nafsunya itu lebih keras maqtan, kebenciannya. Seorang itu nggak bisa dikatakan fakih sampai dia itu membenci orang karena Allah. Dan dia menghadap pada nafsunya sendiri, dan dia menjadikan nafsunya itu lebih dia benci. Nafsu, karena nafsu itu ammarah bisu. Maka dia jadikan musuh paling utamanya itu adalah nafsunya. Itu disebut orang yang fakih itu seperti itu. Jadi kan beda. Bukan fakih ilmu halal haram dan sebagainya. Cuma ilmu itu yang bisa menimbulkan bagaimana orang mengerti hakikat nafsu sehingga dia membenci nafsunya. Kemudian ini cuma berbeda riwayat saja, Indah Ibnu Abdul Bar. Saya ingin cuma sekedar cari kalau ada tambahan keterangan saja. Kemudian masalah Farqad, dan bertanya Farqad bin Yaqub As-Sabakhi. Ya, ini Farqad bin As-Sabakhi. Satu nisbah ke Sabakhah, satu tempat di Basrah. Itu Al-Basri. Farqad ini pernah bertanya kepada Imam Hasan Basri. Sa'ala Farqadun As-Sabakhiyu Al-Hasan Al-Basriyah, kepada Imam Hasan, an syai'in, tentang sesuatu, fa'ajabahu, maka menjawab Imam Hasan tentangnya. Faqala, lalu berkata si Farqad setelah dijawab pertanyaan itu oleh Imam Hasan Basri, si Farqad berkata, innal fuqaha yukhalifunaka, para ahli fikih, para fuqaha menyalahi Anda, menyalahi pendapat Anda. Nggak sama dengan jawaban Anda, bagaimana?
Faqala Hasan, maka Imam Hasan Basri menjawab, sakilat ka ummuka ya Furaikid. Ditasghir. Namanya farqat jadi Furaikid. Untuk tarohum, untuk kasihan-kasihan di kamu ini Furaikid. Kasihan kamu ini farqat. Tasghir itu kan bisa untuk menghina, bisa untuk kasihan, untuk sayang ya bunayya. Itu kan menunjukkan kasih sayang. Di tasghir saya ibni jadi bunay. Itu menunjukkan kasih sayang. Ini juga gitu, kasihan kamu wahai farqat. Ya. Sakilat ka ummuka, semoga ibumu kehilanganmu. Wahai farqat, itu ungkapannya orang Arab tuh gitu, sakilat ka ummuka, la abalaka, la akhola. Itu ungkapannya orang Arab tuh. Sakilat ka ummuka, semoga ibumu kehilanganmu. Hal ra'aita faqihan bi'ainika? Apa kau pernah lihat seorang faqih yang betul-betul faqih dengan matamu? Innamal faqihu ini. Beliau mengatakan faqih yang sejati itu adalah az-zahid di dunia, ar-raghib fil akhirah. Orang faqih yang sejati adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan orang yang cinta kepada akhirat. Al-basir bidini, orang yang sangat ngerti tentang agamanya. Dalam sebagian naskah bizambe, yang paling ngerti tentang dosanya atau aibnya sendiri. Itu yang faqih. Orang faqih itu orang yang zuhud terhadap dunia, cinta akhirat, ngerti tentang aibnya, tentang agamanya atau tentang aibnya sendiri. Mudawim, al-mudawim ala ibadati rabbih, yang terus-menerus beribadah kepada Tuhannya. Al-wari'ul kafu an aradil muslimin, orang yang wari, yang warok, yang hati-hati wirai. Al-kafu, yang menahan diri dari aradil muslimin, kehormatannya kaum muslim untuk dia caci. Di sebagian naskah an aradil nas. Al-afif an amwalihim, orang yang afif, yang menjaga kehormatan dirinya dari hartanya manusia. An-nasih li jama'atihim, orang yang tulus kepada jamaah, ini sesama kaum muslimin. Walam yakul bi jami' dzalika al-hafidhu li furu'il fatwa, dan tidak mengucap Imam Hasan Basri dalam seluruh sifatnya tadi al-hafidhu li furu'il fatwa, orang yang menghafal cabang-cabang ilmu fatwa. Bukan itu faqih. Ini seolah menurut Imam Hasan Basri, hatta dia menghafal cabang-cabang fatwa, kalau dia tidak takut sama Allah, dia bukan disebut faqih. Menurut istilah zaman dulu. Dan sekarang ya faqih, ya pokoknya orang ngerti faqih, ya faqih. Istilah sekarang. Walastu aqulu. Ya, ini baru beliau Imam Ghazali menjelaskan. Apakah ya ilmu faqih itu tidak mencakup ilmu fatwa? Ya. Kemudian walaupun salah Syafi'i ini. Ya. Juga di riwayat lain sudah saya menukil dari Ithaf, risalahnya ya, dari riwayat Abu Nuaim dalam hilyahnya dengan sanadnya kepada Les. Kalau kuntu asal Syafi'i, Imam Les ini, Imam Les bin Sa'ad pernah berkata, saya dulu pernah tanya kepada Imam Syafi'i, seorang tabi'in. Fa yuridu an yujabbihuni bil mas'alah. Lalu asal Syafi'i wa yuridu an, maka dia menoleh, melengos, berpaling dari saya. Wa yujabbihuni bil mas'alah. Ya. Lalu dia mengarahkan, mengembalikan kepada saya dengan masalah itu dari pertanyaan saya tadi. Fakultu, maka saya katakan, ya masyarakat fuqaha tarbuna ana hadithakum untuk jabiyuna bil masalah. Wahai masyarakat fuqaha, saya katakan pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini perawi hadis. Tapi Imam Les bin Sa'ad itu punya mazhab fikih. Imam Les bin Sa'ad itu lebih tua dari Imam Malik. Dia pernah punya mazhab fikih tapi nggak sampai lama, mazhab Les bin Sa'ad. Ya. Imam Les ini perawi hadis, ya faqih. Imam Syafi'i perawi hadis tapi tidak faqih. Karena ada semua perawi hadis faqih ya. Kita lihat, Imam Syafi'i itu meriwayatkan dari bulan. Tapi apa bisa menjalankan hukum kecuali Imam Syafi'i yang bisa melakukan itu. Dan perawinya nggak bisa menjalankan seperti Imam Syafi'i. Makanya dikatakan
Nahnu swayadil wa antumul atibba, katanya seorang imam, bukan Imam Syafi'i, Ahmad atau salah, yang mengatakan itu kepada Abu Hanifah. Kami adalah apotekernya, kami yang nyimpan obatnya, kamulah dokternya yang ngeramu obatnya, yang ngeracik obatnya. Nahnu swayadil wa antumul atibba. Kami ahli hadis cuma nyimpan obatnya, yang ngeramu itu kamu fuqaha. Ya. Jadi suatu kali Imam Las ini bilang ke Imam Syafi'i, ya, tanya tentang satu masalah. Kuntu as'alu Syafi'i, saya pernah menanyakan satu masalah kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i melengos dari saya, Rodani yujabih ini belum masalah, malah membalikkan masalah itu kepada saya. Waktu maka saya katakan, saya Imam Las, saya berkata kepada si Syafi'i tadi, ya masyarakat fuqaha, tarhuna ana hadithakum. Kalian merawikan dari kami hadis-hadis kalian. Waktu jabbiuna bil masalah. Lalu kalian mengembalikan kepada kami masalah itu. Kalian yang merawikan dari kami hadis. Qala Syafi'i ya masyarul ulama, ya masyarul fuqaha, kata Imam Syafi'i, wa masyarul ulama, wa masyarul fuqaha, lasna bi fuqaha wala ulama. Kami ini bukan fuqaha dan bukan ulama. Walakinna qaumun qad sami'na hadisan. Kami ini cuma kaum yang mendengar hadis. Fana nunu hadithukum bima sami'na, maka kami sampaikan hadis itu pada kalian seperti apa yang kami dengar. Innamal faqihu, hanya saja faqih kata Imam Syafi'i adalah man wari'a an maharimillah, orang yang warok dari yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Wal alim man khafallah, orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kata Imam Syafi'i. Hakikat faqih itu adalah orang yang warok terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Hakikat orang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Radhiyallahu anhum. Wa lam yakul bi jami'i dzalika. Ya, dari situ tidak berkata si Imam Hasan Basri tadi, dalam tentu al-faqih itu al-hafiz li furu'il fatawa. Orang yang menghafalkan cabang-cabang ilmu fatwa. Lastu aqulu, kata Imam Ghazali. Kembali ke situ, wa lastu aqulu anna ismal fiqh. Saya tidak mengatakan bahwa nama fikih itu lam yakun mutanawilan lil fatawa atau fatawi. Fa'ala, fa'ali. Boleh dibaca fatawa, boleh baca fatawi. Soharo, sohari. Fatawa, fatawi. Boleh. Mutanawilan lil fatawa atau lil fatawi. Saya tidak mengatakan bahwa nama fikih itu tidak mencakup fatwa. Fil ahkam az-zahirah, dalam hukum-hukum zahir. Kata Imam Ghazali, saya tidak mengatakan bahwa ilmu fikih itu tidak mencakup ilmu fatwa. Bukan itu maksud saya, kata Imam Ghazali. Bukan saya mengeluarkan ilmu fatwa ini dari ilmu fikih. Atau ilmu fikih itu tidak mencakup ilmu fatwa, bukan itu. Walakin, akan tetapi, karena dulu, itu bitorikil umum wasyumul. Akan tetapi fikih itu dulu, itu ada secara umum wasyumul. Secara umum dan syumul dan merata. Ya. Walakin kana bitorikil umum wasyumul. Atau bitorikil istitba. Akan tapi karena dulu ilmu fatwa itu cuma diratakan oleh keumuman ilmu fikih, sehingga dia tercakup dalam ilmu fikih. Hanya bukan inti fikih itu sendiri fatwa itu sebetulnya. Dulu itu fatwa itu cuma diumumkan, diratakan oleh nama fikih itu sendiri. Jadi bukan poinnya fikih itu fatwa. Asalnya dulu begitu kata dia. Cuma sumul saja, cuma meliputi, mencakup, bukan poinnya fatwa itu, bukan poin fikih zaman sahabat itu. Au bitorikil istitba, atau secara istitba saja, cuma ngikut. Fatwa itu ngikut fikih yang sejati, yang mana fikih sejati itu adalah ilmu tentang hati, ilmu tentang hubungan dengan Allah. Ilmu fatwa itu cuma ngikut saja. Sehingga kesemuanya itu, baik ilmu hati maupun ilmu fatwa yang mengikuti, itu semua disebut fikih zaman dulu. Kemudian yang ilmu hati ya ketinggalan, cuma ilmu fatwanya saja sekarang disebut fikih. Wa kana itlakum lahu ala ilmil akhirati aksar. Dan ada dahulu itlakum, penggunaan mereka para ulama dulu lahu bagi kalimat fikih ala ilmil akhirah, atas ilmu akhirat itu lebih banyak. Orang dulu lebih banyak menggunakan istilah fikih untuk ilmu akhirat. Bukan ilmu sekedar ilmu rukun sholat, bukan sekedar itu.
Tapi ilmu akhirat dulu lebih banyak digunakan untuk ilmu akhirat. Itu fi sadril awal. Kemudian apa tadi? Itu lagi sebagai ilmu akhir aksar. Fasaro min ada taksis talbisun, ya. Maka saro bangkit iqama wal ba'asa. Saro bangkit dari hada taksis, dari penghususan ini apa talbisun, apa suatu talbis, suatu penyamaran, peremeng-remengan, penyamaran, pemalsuan, ba'atan nasa ala tajarrudilahum, yang mendorong apa talbis tadi akan manusia untuk tajarrud, untuk memurnikan fikih itu untuk lahum, ya. Untuk tajarrud, untuk memurnikan bagi fikih itu, ya, untuk memurnikan untuk memurnikan infirad di tolabil fikih tadi, tolabil fatwa tadi, di tolabi apa? Lalu itu kembali ke fikih tadi atau ilmu fatwa atau hirad. Jadi ada kemudian bangkit, ya, suatu talbis, suatu pencampur adukan. Yang hanya pencampur adukan istilah ini mendorong orang cuma mencari ilmu fatwa itu tadi, dan dia mengira ya itulah fikih itu. Wal iradi an ilmu akhirat, mendorong mereka berpaling dari ilmu akhirat. Wa ahkamil qalbi, dan berpaling dari ilmu hukum masalah, hukum-hukumnya hati. Wa wajadu ala dzalika mu'inan, lalu mereka annas tadi mendapati atas hal itu ay ala tolabil, atas tolabil fatwa atau tolabil fikih tadi itu, mereka mendapat atas hal itu, akan hal itu mu'inan, penolong minat tobai, daripada watak mereka sendiri. Ya. Apa ini maksud? Fa'ina ilmal batin humidun. Sebab ilmu batin itu cenderung pelik. Pelik, butuh riadoh, butuh olah batin, butuh tirakat. Oke, tidak usah tirakat. Pokoknya menghafal fatwa, orang akan bilang dia itu faqih. Tidak perlu tirakat. Ilmu tasawuf, kangelan tirakatnya. Sing poso, sing topo, sing keluar, tinggal oleh ngomong. Wal ilmu bihi asirun, dan mengetahui tentang ilmu batin itu sulit. Iya, yang di sini wal ilmu, di situ wal amalu ya. Di naskahnya kitab tadi al ilmu. Mana? Di naskah yang ini al amalu. Yang dinaskah di dalam minhaj ini wal amala fa inna ilmal batini khamidun wal amala bihi, dan pengamalan terhadap ilmu batin iku asirun, iku susah pengamalannya. Wa tawassul bihi ila talabil wilayah wal qadha'i wal jai wal mali muta'adzirun, dan tawassul menyampaikan diri dengan ilmu batin untuk mencari wilayah jabatan, mencari qadha, peradilan supaya diangkat jadi qadhi, wajah, kedudukan, wal mal, harta, itu sulit. Dengan ilmu batin ku nggak payu, ilmu batin kayak ngelamar jadi hakim, jadi pejabat, susah. Kamu punya apa kalian ilmu batin? Ini sebetulnya penjelasan dari kalimat Imam Ghazali tadi. Apa? Dia punya mu'in, punya penolong dari toba, watak manusia kan suka kepada jah, suka kepada kedua. Itu maksudnya mu'inan dari toba. Watak manusia kan cenderung. Kata Imam, kalau pinjam bisa Imam Ghazali, sebetulnya semua manusia ini, kata Imam Ghazali di kitab Ajabil Qalbi, punya potensi untuk mengatakan ana rabbukumul a'la. Cuma nggak punya kesempatan. Cuma Fir'aun kebetulan punya kesempatan, umurnya 400 tahun, nggak pernah sakit. Ya, dia mengaku Tuhan, punya kuasa. Dia ngaku ana rabbukumul a'la. Sebetulnya kata Imam Ghazali, setiap kita ini punya potensi ingin anania, egosentris. Semua kita.
Nah, watak itulah yang menolong. Maksudnya watak yang menolong itu. Nah, watak itu yang menolong orang untuk mempelajari ilmu fikih yang kebelakangan hanya cuma jadi ilmu fatwa tadi. Kenapa? Karena cenderung orang nggak mau angel, kok ilmu batin, komit, pelik. Nggak mau yo angel, ada tirakat macam-macam. Nah, nafsu nggak mau yang angel-angel gitu. Terus toba, tabiat manusia nggak suka yang itu. Terus toba itu suka zuhur, suka nampak. Nah, ilmu batin nggak bisa digunakan untuk pamer. Yang bisa digunakan untuk pamer itu ilmu fikih yang zahir itu. Oh, saya hafal ini, saya mengerti ini. Lalu dia bisa menjadi ini, menjadi hakim, menjadi macam-macam. Karena ilmu zahir bukan ilmu batin. Bahwa aja ada syaitan, nah disitulah setan menemukan majalan, ajang. Setan menemukan ajang. Majalan jalai dulu itu berputar. Setan menemukan arena tempat berputar di situ. Kata setan iki. Agak senjata dari setan. Ritasi ini dari kabinetil kulubi untuk membagus-baguskan itu. Tapi ngapain mengkono ilmu apa? Mengkono ilmu zahir tadi bil kulubi di hatinya manusia. Ya. Membagus-baguskan itu semua di hatinya manusia bil kulub biwasitati taksisi ilmu fikih. Dengan apa cara membaguskannya? Dengan perantara taksis penghususan ismil fikhi, nama fikih alladhi huwa ismun mahmudun fi syara', yang mana fikih itu adalah nama yang terpuji dalam syariat sehingga dikhususkan hanya kepada ilmu zahir saja. Di situ iblis punya molakoh. Ya, kata iblis ini yang saya cari. Ya. Kemudian ya, hanya digunakan sama iblis, maka digunakanlah penyamaran ilmu fikih itu seolah cuma ilmu fatwa. Hanya orang terdorong mencari ilmu fikih itu yang dengan nama baru yang secara tidak langsung sebenarnya dipromosikan juga oleh iblis melalui agen-agennya iblis tadi, minal jinnati wan nas. Ini hanya terkenal ke belakang ilmu fikih itu. Hanya orang bergeser ke fikih. Makanya itu juga yang mendorong Imam Ghazali untuk ihya'i ulumuddin, menghidupkan kembali sing ilmu ulumuddin ku sajane opo sih? Bukan fikih itu ulumuddin yang sejati, walaupun itu bagian, tapi bukan itu poinnya. Poinnya itu di sini. Maka beliau, walaupun pada zaman Ghazali itu ilmu fikih itu ilmu fikih dalam pengertian yang akhir ya, bukan pengertian yang awal, itu sangat berkembang, bahkan sampai saking berkembang sampai fanatisme mazhab. Sampai zaman Imam Ghazali kalau membaca di Bidayah wa Nihayah sejarah pada masa Imam Ghazali itu fanatisme mazhab itu memuncak. Makanya Imam Ghazali nanti di bab Ajaibul Qalbi itu membahas tentang masalah salah satu penyakit celah hati yang bisa digunakan oleh setan itu fanatisme. Karena zaman itu sampai terjadi bunuh-bunuhan antara mazhab Hanafi dengan di Irak itu. Kalau membaca sosio-historis latar belakang di zaman Imam Ghazali. Ya, latar belakang sosio-historis. Sejarah kemasyarakatan dan latar belakang sejarahnya zaman itu. Sampai ini kalau ilmu agama itu cuma ilmu fikih, buat apa Imam Ghazali bikin Ihya Us'ake? Tapi ternyata Imam Ghazali memandang bukan itu, ulumuddin itu bukan itu. Ulumuddin yang sejati itu ilmu hati, ilmu fikih dan sebagainya itu cuma ikutan untuk menyempurnakan ilmu hati. Karena sholat walaupun benar secara fikih, tapi nggak khusyuk juga nggak terima. Maka akhirnya beliau menulis Ihya'i Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang sejati. Wallahu a'lam. Shawab. Fatihah.